Kesan-kesan tentang penggusuran ini saya sedih sekali karena ini habitat saya, ini tanah kelahiran saya. Pemirsa, pemerintah terus mengejut pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya adalah membangun jalan tol di berbagai wilayah Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan pengerjaan proyek pembangunan tol Solo-Yogyakarta, Bandar Udara Internasional Kulon Progo. Dan suara bisingnya alat berat proyek sudah menjadi makanan sehari-hari keluarga Gunawan. Dua keluarga di Dukuh Klinggen, Desa Kuwokajen, Kecamatan Sawit itu satu-satunya warga yang sampai saat ini tanahnya belum bisa dibebaskan. Perkenalkan, nama saya Untung Raharjo. Untung Raharjo adalah seorang warga yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol. Beliau tinggal bersama keluarga kecilnya di Tugu Slametan, Desa Nggadak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Beliau dan keluarganya sudah lama tinggal di desa itu. Begitu kagetnya, beliau mendengar kabar bahwa rumah kelahirannya akan diubah menjadi jalan tol. Berita atau informasi tentang penggusuran ini sebenarnya sudah lama. 3 tahun yang lalu sudah ada desas-desus tentang akan adanya pembangunan jalan tol yang melintasi kota Klaten, terutama yang melintasi kampung halaman saya. Nah, proses sampai hari ini, ya, jadi di rumah ini pun sudah roboh, belum mendapatkan ganti rugi karena memang proses pembebasan atau proses pembayaran ini bertahap. Untuk waktu yang diberikan melepas kampung halamannya atau pindah rumah itu 2 bulan, padahal yang lain-lain ini sudah 1 bulan lebih sudah dibayar. Sementara rumah saya karena takut nanti kalau hanya sendiri belum kebayar, ini saya memberanikan diri untuk merobohkan rumah ini. Walaupun ini masih ada ruangan yang untuk sementara tidur, untuk singgah sementara. Tentang keluh kesah dari pembangunan tol Jogja Solo ini terasa terpukul sekali. Karena memang yang namanya tumpah darah itu harga mati sebetulnya kalau dipikir-pikir. Tapi apa boleh buat, ya. Nah, untuk pembebasan tanah atau pembebasan lahan sendiri, sebetulnya angka yang sudah digulirkan sudah tercantum, tapi sampai hari ini pun belum mendapatkan secara real. Untuk pengganti lahan, saya hanya memilih tanah yang sederhana, yang masih terjangkau oleh harga normal. Kalau mau pindah di sekitar kampung sini, saya keberatan karena apa? Harga tanah di sini pun ibarat tidak mau kalah dengan harga jalan tol. Jadi saya memutuskan untuk pindah lain daerah untuk bisa uang ganti rugi itu sesuai dengan rumah yang saya inginkan. Kesan-kesan tentang penggusuran ini saya sedih sekali karena ini habitat saya, ini tanah kelahiran saya. Jadi sejarah ini akan sia-sia dengan adanya proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo.
Ya mau nggak mau saya akan menerima, karena saya menjadi warga negara yang baik supaya untuk ya membantu proses pembangunan supaya masalah transportasi di jalan itu menjadi lancar, menjadi sempurna. Ya dipikir susah ya susah, dipikir senang ya senang. Susahnya kehilangan kampung halaman, kehilangan sejarah, kehilangan kenangan. Ya sebetulnya nggak seberapa dari ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah, karena memang sekarang ini sesuatu yang berkaitan dengan anggaran negara itu pasti ada kepentingan yang notabene-nya mempolitisir kepentingan pribadi. Dari warga sendiri banyak yang mengeluh sebetulnya tentang ganti rugi pembebasan ini. Apa boleh buat, rakyat hanya bisa mengeluh, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang berkaitan dengan penolakan pasti jalan keluarnya dengan proses hukum. Lagi-lagi rakyat hanya dihantui oleh legalitas pemerintah saja. Susah, seneng. Ya susah nggih seneng. Susah kali susah. Susah kali seneng. Perasaan kula nek digusur nggih mboten penak. Lajeng golek nggih dereng Sekali dengar rumahnya mau digusur itu ya susah, takut mau pindah di mana gitu. Terus sekarang kan bikin rumah juga mahal, apa-apa mahal, belum tentu bisa bikin rumah yang sebesar yang kena tol ini. Luasnya juga cuma sedikit, jadi kalau buat beli lagi itu belum tentu bisa dapat seluas yang di Kampung Slametan ini. Kalau masalah psikologi keluarga jelas, saya berpikir anak-anak saya yang masih kecil ini besok saya pindah lain daerah tentu saja akan mengalami adaptasi yang tentunya tidak semudah memindah seekor kambing atau memindah seekor sapi ke lain lahan. Kita manusia, kita punya perasaan, kita punya sejarah. Mungkin ini tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang pengambil kebijakan yang di sana.